Satu, kampus itu penjaga nilai, bukan penjaga harga. Ya. Gitu. Nilai yang dijaga gitu. Rusaknya negara karena kampus. Coba Pak, ada nggak koruptor yang tamat SMA? Ada nggak petani yang koruptor? Koruptor itu biasa S1, Nah, S2, oknum, S3. Pak, itu ya, Jangan bilang oknum. Oknum itu 1-2 orang Pak. bukan perguruan Bapak tinggi. tahu Pulau Wawoni ya? Tahu nggak Pulau Wawoni? Itu pulau kecil yang ditambang dan masyarakat hari ini tuh nggak bisa hidup karena sumber airnya nggak ada. Apa kerja kampus? Ada Pulau Gak. Pulau Gak itu pulau di Raja Ampat, ditambang. Apa yang dilakukan kampus? Ada pengabdiannya? Ada penelitiannya? Nggak ada. Bapak tahu nggak orang di Wawoni itu hari ini mandi pakai air hujan? Kenapa? Karena air bersihnya nggak ada. Pulaunya kecil. Ya pasti pulau kecil Pak. Kecil nggak ada air bersihnya pasti. Bapak tahu undang-undang perlindungan terhadap pulau-pulau kecil kan? Ada nggak kampus melakukan tindakan untuk itu? Nggak ada. Dilarang loh Pak menambang pulau-pulau kecil. Di dalam Dan hari ini memang jangan boleh, dalam kasus itu Bapak jadi berpikirnya mohon maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Bapak itu harus sebagai seorang pengajar, bukan pebisnis. Mohon maaf. Betul. Ya. Setuju saya. Hari ini Ya. teman-teman dosen itu lagi berjuang soal tukin. Kita ngomongin tambang, ya kan? Enak kali hidupnya. Tukin dosen-dosen itu lagi berjuang sekarang hari ini ke Jakarta. Dan jangan salah, kita nggak bisa lepaskan Bang Nasrian persoalan ijon politik ini. Kalau tadi Pak Rektor sebutkan hanya oknum tidak bisa mewakili forum rektor Pak ya, kita ingat bagaimana forum rektor kemudian membela penguasa ya, ketika terjadi perusakan terhadap norma-norma dan aturan hukum yang terjadi di Indonesia pada saat akan masuk pemilihan. Kita tahu ada menteri yang sekarang menjadi ketua partai yang gelar doktornya ditangguhkan dan dia pegang urusan tambang, yang memberikan tambang ke ormas ya, salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia lah ya, kuning juga warnanya Karena sudah terbuka, sebut saja UI dan Pak Bahlil gitu ya. Kira-kira itulah ya. Kan sudah terbuka luas ini. Nah, kita nggak bisa lepaskan persoalan itu. Mestinya apa? Kampus itu menjaga nilai itu, gitu loh. Nah, UNAN sudah punya pengalaman, ya. IPB punya pengalaman. Diberikan hutan pendidikan yang kemudian berubah menjadi HPH, rusak mentawai, UNAN dapat apa tadi Pak? Convention Hall. Ya. Masyarakat Mentawai dapat apa? Apakah kita memikirkan kehidupan Mentawainya? Apakah kita berpikir bahwa satwa-satwa liar yang dilindungi kemudian hilang? Nggak difikirkan, mestinya itu yang dikerjakan oleh lembaga pendidikan. Di Wawoni itu adalah tempat bertelurnya salah satu burung langka yang dilindungi, dan hari ini sudah nggak ada. Tempat bertelurnya penyu, dan hari ini sudah nggak ada. Kenapa? Karena menjadikan daerah tambang oleh salah satu perusahaan tambang nikel. Nikel dianggap sebagai energi terbarukan karena akan menghasilkan mobil listrik. Yang rusak itu di Wawoni, Wawoninya hancur, Jakarta menikmati mobil listrik. Dibilang energi terbarukan, ramah lingkungan. Oh iya, ramah lingkungan, tapi lingkungan orang dirusak dulu. Gitu loh. Itu yang mestinya difikirkan oleh lembaga pendidikan. Dan sangat disayangkan juga ketika misalnya kampus berlomba-lomba mengejar, ya udah kenapa nggak kita ambil tambangnya, daripada orang lain mengambil, lebih baik kita yang mengambil gitu. Nggak ada satupun, belum ada satupun teknologi pertambangan kemudian tidak merusak lingkungan. Hari ini ada apa? Geotermal misalnya. Di Sumatera Barat ada berapa geotermal? Rusak nggak lingkungannya? Pernah nggak kita teliti? Atau soal apa PLTS misalnya, kenapa nggak di Dam Koto Panjang saja yang benar-benar waduk yang dibangun untuk tenaga listrik? Kenapa yang danau asli yang dibikin di Singkarak? Ya. Kalau nggak bicara kepentingan, nah mestinya akademisi ngomongnya di situ, tidak ngomongin wilayah konsesi WIUP dan lain-lain gitu loh. Maka saya bilang ini menjadi ijon politik. Sama juga ketika ormas-ormas ormas keagamaan ya, kita sebutlah ada NU, ada Muhammadiyah,
PGI belum terima misalnya, ya nggak tahu apakah diterima atau tidak. Setidaknya 2 ormas besar Islam menerima, daripada tidak kita, daripada orang lain, kenapa nggak kita saja mendapatkan gitu ya. Itu sesuatu yang menurut saya rusak gitu loh Pak. Nah, 3 nilai dasar utama perguruan tinggi itu yang harusnya diterapkan. Perguruan tinggi itu harus menghasilkan orang-orang yang bukan siap pakai gitu loh, tapi yang bisa mengembangkan nilai, yang memastikan bahwa nilai itu jalan ya. Misalnya kita di teman-teman civil society, teman-teman NGO melihat bahwa hampir semua orang kemudian berkontribusi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan ya. Di Sawah Lunto ada lubang tambang yang harusnya direklamasi, dijadikan danau buatan misalnya. Di Kalimantan ada 39 lubang tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan, kemudian dijadikan danau buatan, yang kemudian menimbulkan korban jiwa lebih dari 50 anak-anak yang meninggal masuk ke dalam lubang tambang. Karena kan lubang tambang itu tidak 1 meter Pak ya, 40 meter paling singkat, paling enggak ya. 100. Ya. Paling pendek itu 40. Artinya kalau dari pandangan Pak Rusli, kalau perguruan tinggi yang nanti untuk mengelola tambang itu, artinya bisa lebih menjaga ya moral hazard tadi. Ini buktinya Unan, memang terjaga. Yang Mentawai itu. Contoh sederhana aja, yang dekat dengan kita aja gitu. Kalau soal mengelola hotel, mengelola rumah sakit gitu ya, menurut saya itu hal yang berbeda. Nah, pilihan kita itu adalah memastikan, kan Pak, kita hidup memang untuk hari ini. Paling lama hidup kita 20 tahun ke depan. Kita mesti bayangkan generasi kita ke depan itu hidupnya seperti apa ya? Apakah mereka harus beli oksigen? Nggak ada tambang hari ini tuh yang bisa benar-benar memberikan nilai baik ya. Memangnya di Singapura orang nambang? Nggak ada, perusahaannya aja di Singapura, nambangnya di Indonesia. Perusahaannya di Singapura, berkebunnya di Indonesia. Hutan kita yang hancur. Itu yang menurut saya itu yang mestinya menjadi value dari perguruan tinggi itu. Nah, mestinya apa? Perguruan tinggi menolak hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Ini akan mengikat lidah perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak akan lagi independen. Ya walaupun saya pikir hadiahnya juga nggak bisa disebut perguruan tinggi independen. Ketika pemilihan rektor saja harus melibatkan menteri kan? Berapa persen Pak? 35% ya suara dari menteri. Tetap tidak independen juga, tapi setidaknya dengan melakukan penolakan, dorong ya, walaupun sekarang sudah menjadi revisi ya. Saya belum bicara soal prosesnya, bahwa proses proses lahirnya revisi ini juga bermasalah. Orang barangnya tidak masuk ke prolegnas kok, tidak masuk ke prolegnas prioritas kok tiba-tiba jadi usulan dari mana? Ya. Penting hari ini misalnya bicara undang-undang masyarakat adat misalnya, ada diperjuangkan sama akademisi, sama kampus-kampus, jauh lebih penting. Kalau Bung Roni menduga ini ada ijon politik, artinya forum rektor, Aptipsi sudah ada pembicaraan sebelumnya berarti? Iya bisa jadi kan, bisa jadi toh. Ya faktanya kan waktu kasus MK Mahkamah Konstitusi ya, pemilihan presiden putusan untuk pemilihan wakil presiden dan wakil presiden misalnya. Ya, ada kawan-kawan akademisi profesor-profesor yang kemudian berada di garda terdepan menyatakan bahwa ini sudah terjadi kerusakan terhadap sistem hukum dan lain-lain. Forum rektor sikapnya apa? Apakah mendukung profesor-profesor? Nanti kita tanya beliau profesor nih, Pak Busra. Kita nggak bisa lepaskan ini dari persoalan pemilihan 2023-2024, Bang Nasrian. Pemerintah itu tidak ingin kampus-kampus itu mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Kalau kita mau berjujur Pak, program makan gratis yang menggunakan duitnya presiden menurut saya itu nggak sah. Karena harusnya pakai uang negara, bukan uang pribadi. Nggak boleh. Terus Prabowo nanti meminta duitnya dikembalikan. Nah, nanti hitung lagi ke mekanisme keuangan negara. Sederhananya, pertanyaan ada nggak yang mengkritik? Nggak ada Pak. Tiba-tiba Prabowo sebutkan mestinya penjahat tambang timah dijatuhkan hukuman 50 tahun penjara. Undang-undang kita cuma ngasih 15 tahun maksimal. Pertanyaannya ada nggak yang mengkritiknya?
rektor atau forum rektor mengembalikan nilai itu? Nggak ketemu juga, Bang. Maka saya pikir hal-hal yang Sehingga seperti kalau ini, izin tambang ini diberikan kepada perguruan tinggi, semakin diam nanti kampus begitu. ya kampus akan sibuk ngurusin WUP, Bang, wilayah usaha izin pertambangan, ya kan? Tentu itu akan menjadi walaupun kalau kita baca norma-normanya yang bisa menjalankan itu dalam bentuk perusahaan kah dia, PT kah dia, perusahaan perorangan kah dia, koperasi kah dia. Lagi-lagi kalau mau lihat silakan lihat sejarah UNAN. Kita punya contoh kok di UNAN. Udah Pak Sek? Ada contoh kita. Itu baru hutan ya? Baru hutan, belum Apalagi lagi kalau tambang begitu. Nah, kenapa enggak kita perbaiki misalnya tambang yang ada di Sawah Lunto misalnya. Nah, bagaimana memastikan reklamasinya berjalan, ya kan? Perguruan tinggi yang punya kampus tambangnya memastikan bagaimana proses reklamasi itu bisa berjalan secara baik. Tidak dijadikan tempat wisata dengan membiarkan hujan berkumpul menjadi danau buatan. Reklamasi kan bukan seperti itu. Tapi menghutan, kalau dia hutan ya hutankan kembali. Dorong proses itu. Itu yang mestinya dilakukan, Bang. Bukan menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian ya udah, karena kan kita menjadi bagian, ya kita tutup mata saja dari kerusakan yang akan terjadi. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja, karena kita akan menjadi bagian. Lidah awak sudah TKB gitu, Bang. Lata gigi lidah awak tak mungkin akan mengecek loh. Kalau argumentasinya ini tidak diambil oleh perguruan tinggi atau ormas keagamaan dan UKM usaha kecil menengah, Ya. sehingga kita apakah tidak akan membiarkan itu selalu diambil oleh oligarki tadi? Bang, mau dia oligarki, mau tidak oligarki, yang menambang itu akan merusak lingkungan. Perguruan tinggi itu memastikan kerusakan itu tidak terjadi. Nah, bukan hanya bicara soal teknologi yang harus diperbaharui. Toh juga kita lihat ya, orang-orang di Inggris lebih senang dia tinggal di kampung-kampungnya daripada di kota. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu adalah udara yang segar. Kita punya hutan, hutannya kita tebang. Ya. Teknologi listrik kita kembangkan, mobil listrik yang ramah lingkungan. Tapi sumbernya dari mana? Nikel dari mana? Ditambang. Tambangnya di mana? Enggak di Jakarta, enggak di Padang. Yang ditambang itu Maluku, Sulawesi, Papua yang ditambang. Terus mereka gimana? Apakah masyarakatnya sejahtera? Boleh dilihat di BPS, Badan Statistik Nasional itu. Ya, data tambang daerah-daerah yang tinggi tambangnya, yang banyak perusahaan tambangnya, masyarakatnya sejahtera, belum tentu. Yang kita dijual kan selalu soal kesejahteraan rakyat. Lalu ketika diserahkan ke perguruan tinggi, apakah rakyatnya sejahtera? Kan belum tentu juga. Kenapa nggak kita jaga aja prosesnya? Ragu juga, Bung Roni, kalau perguruan tinggi yang bukan ragu, Bang. Buat saya itu bukan wilayahnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu menciptakan ahli-ahlinya. Jangan terlibat dalam proses bisnis prosesnya. Mau sebagai beneficiary BO-nya, beneficiary owner-nya, mau sebagai kasarnya ada, jangan mau jadi nomininya misalnya. Ya. Oh, kita kan cuma pemegang saham juga bertanggung jawab dengan kerusakan. Kan nggak bisa tutup mata juga kita. Kenapa nggak kita memastikan perguruan tinggi ini memastikan bahwa orang-orang yang akan keluar dari perguruan tinggi itu menjadi orang-orang yang memiliki nilai, gitu loh. Dan sekalipun kampus yang mengelola tambang, Bung Roni juga jangankan kampus, Bang, bisa ormas keagamaan yang sudah bicara pakem agama pun belum tentu. Karena kita bicara ini ada Kadin, kenapa nggak serahkan saja ke Kadin? Kalau salah mereka kita penjarakan, kita gugat, clear dia. Kalau Kadin kan sudah ada persorangan. Contohnya, maksudnya gitu. Dari usaha nggak jadi urusan kampus itu. Karena ada, ya sudahlah. Pendistribusian kesejahteraan itu kan tidak harus lewat kampus. Oh, Kadin mereka juga bisa kan, ada 1.000 orang yang bisa dipekerjakan sebagai tenaga kerja di tambang misalnya, juga sejahtera juga masyarakat. Udahlah,
ini bagian dari bagaimana pemerintah penguasa hari ini yang abang sebut dengan oligarki dan kawan-kawannya memastikan tidak akan terjadi kritik apapun dari perguruan tinggi. Mahasiswa itu takut dengan dosen, dosen takut dengan rektor, rektor takut dengan menteri, menteri takut dengan presiden, presiden takut sama siapa? Pak, oligarki yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi-korporasi. Kita nggak bisa, ya bagaimana bisa mengendalikan ini? Kendalikan putaran itu. Nah, supaya ini tidak terjadi, keluarkan kampus jadi lembaga yang betul-betul menciptakan orang-orang yang kredibel. Ya independen bolehlah, walaupun masih 35% suaranya nggak di. Artinya Bu Roni kecurigaannya selain hadiah atau ijon politik, ini juga strategi untuk membungkam kritisisme kampus. Saya sebut iya. Kita bisa lihat kok sejarahnya. Kita nggak bisa lepaskan dari isu 2002 dari 2019 lah. 2019 ini kan sudah banyak ya. Kan persoalannya sama saja, Bang. Kalau kepala daerah maju itu tinggal lihat kok setahun sebelumnya dan tahun sesudah dia terpilih atau enggak. Kalau dia terpilih itu akan banyak perizinan-perizinan akan dikeluarkan, RT RW bisa dirubah. Sebelumnya juga sama. Itu pola umum kok. Semua kita bisa gampang untuk melihat pola itu. Nah, wilayah ini yang harusnya menjadi wilayah yang didorong. Karena di kampus-kampus itu ada pusat-pusat studi. Nah, dorong pusat studinya untuk melakukan itu. Tidak mau mendorong dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, eksplorasi sumber daya alam, tapi memastikan bagaimana sumber daya alam yang sudah dieksploitasi dan eksplorasi ini dikembalikan, dipulihkan. Nah, bagaimana cara pemulihannya itu yang harusnya didorong dilakukan oleh pihak kampus. Baik, apapun alasannya tidak setuju, Bung Roni. Apapun alasannya, bahkan karena mohon maaf kalau kita lihat dari revisi yang keempat yang diajukan ini, kan si pemohon, si pengusul itu menggunakan alasan putusan Mahkamah Konstitusi 2020 dan 2021. Lalu memasukkan beberapa pasal tambahan termasuk juga 2 pasal terkait dengan pemberian WUP kepada pendidikan perguruan tinggi dan pemberian IUP kepada organisasi kemasyarakatan. Selama ini nggak pernah ada, Bang, putusan Mahkamah Konstitusi itu yang kemudian langsung segera dirubah undang-undangnya. Karena juga otomatis ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya berlaku kok, merubah undang-undang bersangkutan. Jadi ini hanya alasan saja. Kenapa enggak diprioritaskan misalnya undang-undang perampasan aset misalnya? Kenapa kok ini? Perampasan aset itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, Bang Nasrian. Tapi enggak direspon. Baik.